Oke, untuk bahasan kali ini untuk beberapa pertemuan, semuanya ada sekitar 100 slide. Jadi di situ isinya tentang bagaimana kita menulis apa saja isinya, apa saja poinnya, lebih titik fokuskan tentang struktur dan penulisan karya ilmiah, terutama skripsi gitu. Nah, di sini ada berapa tuh, banyak ya, sampai kalau saya lihat di sini sampai 101 slide, dan di dalamnya udah ada beberapa tugas yang terkait dengan penulisan struktur dan penulisan karya ilmiah. Nah, ini nanti kalau nggak salah di sini di dalam slide ini ada 2 tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk pertemuan hari ini saya harapkan ada progres terkait dengan tugas sebelumnya, yaitu untuk membuat sebuah artikel ilmiah yang topiknya itu waktu itu kalau tidak salah ada di tugas kelompok. Oke. Nah, ini bahasannya dari semua slide ini terkait dengan struktur dan kiat penulisan skripsi. Nah, diawali dengan penulisan karya ilmiah dulu ini. Oke. Jadi pada umumnya struktur dari setiap penulisan karya ilmiah itu ada beberapa ya, beberapa bentuk, tapi yang paling penting itu IMRAD, ada introduction, metode, ada research metodenya, dan conclusion, ada analisisnya, dan discussion. Gitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang umum yang ada di artikel ilmiah atau jurnal-jurnal, baik jurnal nasional dan jurnal internasional. Ini biasanya ini introduction, related words, research method, result and analysis, conclusion. Introduction, literature review, experiment setting, experiment result, dan conclusion. Motivation, related work, method, dan result conclusion. Biasanya ini. Tapi kalau skripsi kan beda lagi ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Di tiap babnya itu ada yang 4 struktur, ada yang 3 struktur. Atau bahkan di bagian bab 4 yang pembahasan itu biasanya bisa lebih dari 5 struktur. Nanti kita bahas terkait itu. Oke, untuk judul penelitian, sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Jadi, kalau di film kan, judulnya apa gitu kan. Jadi bisa kebayang isinya apa sih, tapi kebayang, tapi bisa memberikan orang lain itu penasaran. Kalau di film kan, dibuatnya itu sedemikian rupa judulnya, atau judul di ini ya, di salah satu TV nasional kan suka ada yang bapaknya itu adalah bapakku dan bapaknya itu adalah bapak-bapak gitu ya. Wah, aneh nih judulnya. Jadi kepengen nonton, tapi nggak tahu nih isinya apakah mencerminkan dari judulnya atau malah keluar dari judulnya gitu. Kalau di film luar negeri ada misalkan Avenger apa tuh. Nah, itu bisa memberikan kita rasa penasaran untuk menontonnya. Sama halnya dengan ini nih, judul penelitian. Menarik untuk pembacanya itu bisa membaca isi dari artikel kita. Jangan sampai misalkan isinya judulnya ini pasti isinya seperti ini nih. Udah ketebak duluan dari judulnya. Jadi dibuat dalam sesimpel mungkin, sepadat mungkin, tapi mewakili dari isi semua yang bisa membuat penasaran pembacanya untuk membaca artikel kita gitu. Lalu maksimal hanya terdiri dari 8-12 kata. Jangan sampai judulnya itu udah sama kayak paragraf gitu. Contohnya misalkan menganalisis sungai Cipeles dengan menggunakan IoT untuk memberikan rasa bersih dan nyaman
dan untuk bisa memonitoring datangnya tsunami misalkan. Itu udah berapa kata tuh. Nah, jadi dibuat dalam sesimpel mungkin, padat. Misalkan bisa saja deteksi dini ini tsunami di sungai dengan metode dengan IoT, lalu bisa isinya di abstraknya itu bisa dijelaskan bahwa IoT-nya itu bisa mendeteksi semua hal yang bersifat gelombang yang nantinya akan berpotensi tsunami gitu. Jadi judulnya singkat, padat, tapi membuat penasaran tadi ya. Tidak ada singkatan. Tadi IoT juga dijabarkan panjang, Internet of Things. Kalau misalkan nantinya di abstrak, bisa diwakili dulu di awalnya IoT di dalam kurung Internet of Things, atau dibalik Internet of Things dalam kurung IoT. Nah, nanti kesananya bisa saja IoT-nya disingkat. Lalu tidak menggunakan kata-kata redundant, study on, research on, dan sebagainya. Maksudnya di sini penelitian yang bersifat untuk memberikan sebuah penyelesaian langsung gitu. Tidak mungkin. Seperti di slide sebelumnya, kalau diselesaikan langsung itu tidak mungkin. Kayak judulnya waktu itu apa, meningkatkan penerimaan mahasiswa baru pada STIMIK ini dengan metode apa gitu. Tidak mungkin kan diterapkan metode itu langsung menjadi banyak mahasiswanya, nggak mungkin. Intinya adalah kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik gitu. Jadi memberikan pilihan ke para pembacanya dalam menyelesaikan masalah. Judul penelitian wajib memuat metode yang diusulkan, tujuan penelitian, dan objek penelitian. Ada 3 unsur ini. Wajib. Bisa ditambahkan dengan misalkan kombinasi metode atau kombinasi misalkan membandingkan metodenya di dalamnya misalkan kayak gitu. Nah, judul penelitiannya itu hindari kata berbasis. Nah, kebanyakan beberapa kakak angkatan kalian sebelumnya itu banyak yang menggunakan berbasis di judulnya itu. Ada yang berbasis web, ada yang berbasis IoT, ada yang berbasis sistem, dan sebagainya. Nah, harus lebih jelas sebenarnya tujuannya apa, masalahnya apa, solusinya yang ditawarkan juga apa. Nah, contoh di sini adalah yang pertama, prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Itu. Ini berbasisnya ini bisa saja menjadi blunder gitu ya. Jadi lebih baik misalkan pemilihan parameter pada SVM dan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Apa yang kalian lihat di sini? Jadi pemilihan kata yang tepat lalu dibolak-balik. Gimana nih judulnya supaya menghindari dari aturan-aturan yang ada di sini gitu. Contohnya kayak gini. Nah, nanti kalian coba membuat beberapa judul, atau misalkan yang judul-judul dalam tugas kelompok atau individu itu judulnya dibolak-balik lagi. Kan ada, kalau tidak salah ada 3 artikel ya yang dibuat, karya ilmiah yang dibuat kemarin tugas. Itu nanti coba dibolak-balik lagi. Contoh judul penelitian, ada metode, ada tujuan, ada objek, ada 3 unsur itu ya. Penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Nah, ini yang di merah ini adalah metodenya. Penerapan metodenya algoritma semut. Nah, ini untuk pemilihan arsitektur jaringan, ada tujuannya. Objeknya di mana? Untuk pengujian software metode black box. Jadi objek itu tidak selalu memberikan nama. Misalkan di STIMIK Sumedang, di
Kabupaten Sumedang, di mana gitu ya, tidak selalu sebuah nama gitu ya, namun bisa diganti dengan pengujian software metode black box gitu. Ini objeknya. Lalu selanjutnya, penerapan algoritma A yang diperbaiki untuk pencarian tempat kosong di mall dan supermarket. Gitu. Tidak disebutkan supermarketnya di mana atau mallnya di mana. Tapi pada dasarnya kita membuat generalisasi bahwa si menerapkan algoritma ini untuk mencari tempat parkir kosong di mall. Jadi kita membuat general bahwa ya parkir kosong itu seperti ini kosongnya di mall, untuk di mall dan supermarket. Jadi tidak ditujukan langsung di mall mana, di supermarket mana. Lalu selanjutnya penggabungan forward selection dan backward elimination untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C5. Metodenya ini penggabungan forward selection dan backward elimination. Nah, tadi yang saya katakan sebelumnya, paparkan sebelumnya bahwa kombinasi dari sebuah teknik atau metode itu bisa dilakukan. Tujuannya untuk pemilihan fitur. Tujuannya ini, ya, untuk objeknya itu adalah si mahasiswa. Tidak disebutkan kan mahasiswa mana. Lebih spesifiknya adalah di sini memprediksi mahasiswa yang calon DO. Gitu. Nah, buat apa ini? Memprediksi mahasiswa DO? Ya, supaya tidak ada yang DO nantinya. Kita menyelamatkan mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk bisa menyelesaikan kuliah. Jadi jangan sampai ujung-ujung nantinya, wah tidak bisa melanjutkan kuliah karena ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus, sehingga harus terus mengambil semester selanjutnya. Sedangkan waktunya itu dibatasi kan, kalau di S1 kurang lebih 7 tahun waktu DO-nya. Gitu. Jadi kita menyelamatkan bahwa untuk mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu. Contohnya kayak gitu. Nah, lalu untuk penulis tanpa disertai gelar akademik, jadi nama kita aja polos gitu. Hanya yang memberikan kontribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis. Nah, ini agak kasar ya sebetulnya. Hanya yang memberikan kontribusi, yang tidak memberikan kontribusi, penulisnya berhak untuk tidak mencantumkan nama yang tidak memberikan kontribusi ke karya ilmiah. Gitu. Mencantumkan nama lembaga asal penulis. Kalau kalian dari STIMIK Sumedang, ya tulislah STIMIK Sumedang. Kalau itu kan ada biasanya di judul, lalu nama, lalu di situ kita dari prodi mana, lalu dari perguruan tinggi mana, nah itu dicantumkan. Lalu di bawahnya suka ada alamat email ya, disertai alamat untuk korespondensi. Itu alamat email itu untuk korespondensi bila mana misalkan ada yang menanyakan atau mau berdiskusi gitu kan, alamat email kita yang menjadi acuan dia untuk korespondensi gitu. Nah, nanti mungkin bisa meneliti bersama antar mahasiswa di luar perguruan tinggi kita, karena ketertarikannya dia meneliti dengan topik yang sama dengan kita, ya tidak menutup kemungkinan kita nantinya bisa berkolaborasi dengan peneliti yang di luar kampus kita. Gitu. Ya, ini masuk ke abstrak. Harus menggambarkan, yang pertama, harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan atau penelitian yang kita lakukan. Jadi, si abstraknya ini adalah bentuk mininya artikel, isi artikel kita. Jadi, dimulai dari ada masalahnya, ada metodenya, dan hasil penelitiannya. Jadi, dipaparkan di situ. Namun, biasanya suka dibatas katanya. Misalkan
ada tidak boleh lebih dari 200 kata. Nah, itu kan permainan katanya kita gitu. Gimana nih supaya padat semuanya bisa masuk, dari mulai masalahnya, metodenya, lalu hasilnya seperti apa. Abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Kata kunci memuat kata konseptual dan jumlah sekitar 3-5 kata. Nah, ini kata kuncinya ini menjadi acuan juga untuk penelitian lain. Biasanya kita mencari kan topik apa nih, misalkan topik tentang security pada server. Nah, di kata kuncinya, kalau misalkan kita topiknya tentang itu, kata kuncinya kan tidak jauh dengan misalkan security server, gitu kan. Nah, bila mana ada yang mencari dari topik terkait dengan security pada server, nah itu kebawa gitu artikel kita dari kata kunci tersebut. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita peneliti di luar dari kita itu ada yang sama metodenya yang dipakainya, yang mau dipakainya, gitu. Misalkan yang anti logging, misalkan si metodenya itu dituliskan saja di kata kuncinya anti logging. Terus ada peneliti lain yang memiliki kesamaan untuk menelitinya itu pasti mengetikkan juga anti logging. Nah, itu nanti akan ke bawah penelitian kita. Benefitnya apa? Nah, benefitnya buat kita artikelnya ini nantinya kan dibaca tuh sama peneliti lain atau mahasiswa lain. Nah, itu karya ilmiah kita menjadi acuan untuk peneliti orang lain, gitu, peneliti lain. Nah, dan besar kemungkinan akan disitasi karena mau tidak mau apa yang sudah kita tulis itu kan dibaca tuh sama peneliti lain, menjadi pola pikirnya mungkin atau mindset dari menelitinya itu berpengaruh ke peneliti lain tersebut yang menulis penelitian yang lain yang topiknya sama dengan kita gitu. Jadi ya karya ilmiahnya itu yang kita buat jangan sampai wah isinya kayak gini nih nggak kepake gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya disitasinya itu bentuk apresiasi juga dari peneliti lain untuk kita karena kita sudah meneliti diapresiasi dengan citasi gitu. Di pola pikirnya kita itu dipakai sama orang lain gitu. Nah, ini contoh-contohnya proforma abstrak. Jadi kalau dibuatkan dalam bentuk kalimatnya itu mengandung dari isi-isi ini yang tadi, ada metode, ada tujuan, objek, lalu ada masalahnya, metodenya, lalu hasilnya seperti apa, itu sudah dicantumkan dalam abstrak. Ini contoh-contohnya sudah bisa kalian baca. Nah, ini tugasnya, konversikan tugas penulisan bab 1 yang menjadi artikel ilmiah menggunakan template artikel ilmiah pada e-jurnal STIMI Sumedang, Infomen. Nah, jadi kalian kan di beberapa waktu yang lalu sudah membuat tugas yang terkait dengan karya ilmiah ya, kalau tidak salah bab 1 itu nantinya dibuat dalam artikel ilmiah. Terutama nanti sorotannya itu adalah abstraknya, seperti apa nanti. Ini mah belajar saja ya, belajar saja. Isinya tadi tinggal ikuti dari isi dari abstraknya ini harus apa aja kan, masalahnya apa, metodenya nanti seperti apa, lalu hasilnya seperti apa. Gitu. Ini dalam abstrak. Nah, ini deadline-nya 1 pekan ya, nanti diupload ke e-learning. Nah, apa yang menjadi
referensi kalian itu dimasukkan ke dalam citasi ini, daftar referensi. Waktu itu kalau tidak salah sudah dibuat contoh seperti apa kita membuat reference manager ya, atau nanti tinggal buka-buka lagi tentang reference manager. Contohnya seperti ini. Nah, saya pakai Mendeley, saya sedang membuat karya ilmiah tentang security dan security management dalam cloud computing, dua ini. Lalu saya buat foldernya. Jadi ini yang topik yang terkait dengan network security di sini semuanya. Lalu tentang machine learning di sini semua. Lalu bentuknya tentang cloud computing ya dibuat juga. Nah, apa yang saya baca, contoh ini ya yang tadi terkait dengan abstrak dan artikel ilmiah. Apa yang saya baca di sini itu mempengaruhi dari pola pikir saya. Contoh, misalkan penulisnya si Fekadu I Huni di sini tentang analisis of ping of that DOS and DDoS attack. Nah, isinya tentang dia ada serangan-serangan yang menggunakan DOS, denial of service. Jadi di situ penyerangan terhadap ke server, ada yang ke server, ada yang ke komputer, ada yang ke akun-akun Facebook, email dan sebagainya. Ini DDoS attack kayak gini. Nah, itu kalau dibaca secara abstrak di sini, ini bisa menggambarkan isi dari akarnya ilmiahnya. Oh, seperti ini. Jadi biasanya mereka menyerang melalui menyerangnya ke database dan file transfer protokol. Berarti ada yang terkait dengan database dan ada yang network gitu kan, jaringan melalui jaringannya langsung TP gitu. Lalu oh ini kurang jelas nih, penasaran nih, oh ini bagus juga isinya. Lalu saya baca di sini. Nah, baca-baca kan, oh ternyata seperti ini. Oh, ini network untuk menghindari serangan DOS-nya itu, denial of service-nya, membuat sebuah skema network jaringan harus seperti ini. Oh, hasilnya seperti ini setelah diterapkan. Nah, ini kan evaluasi performanya. Oh, jadi ini kesehatan jaringannya itu, jadi idealnya networknya itu, terus ada DOS networknya, DDoS networknya, oh seperti ini grafiknya, dibaca, ternyata membuat bingung, karena ada keterbatasan kita dalam membaca bahasa Inggrisnya. Kita translate dulu, ini jangan berawal dari kepusingan kita melihat bahasa Inggris. Tuh. Kalau misalkan ini topiknya mirip dengan kita, ya kita kejar terus. Ya bagaimanapun caranya, ya kalau bahasa Inggrisnya ditranslate, ya kalau misalkan tidak memahami tentang ping of death-nya ini, ya cari lagi referensinya di Google Scholar, seperti itu. Lalu yang lainnya, detection and defense algorithm of different types of DDoS attack. Nah, ini mendeteksi dan langsung kita mempertahankan defense. Wah, ini menarik juga nih. Jadi mendeteksi dan langsung bertahan. Gimana caranya? Itu. Nah, baca dulu abstraknya. Wah, oke juga nih. Kita menjadi referensi. Nah, baca lagi. Gitu ya. Oh, harus seperti ini. Oh, gambarnya seperti ini. Oh, alurnya seperti ini. Nah, ini lebih ke kita memberikan kontribusi ajuan. Jadi ada metode ajuan atau teknik ajuan.
Jadi solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu seperti ini loh. Nah, ini propose desainnya seperti ini yang ditawarkan di karya ilmiah ini. Tuh, ada alurnya seperti ini, apa saja yang dibutuhkan. Ini contohnya. Lalu yang lainnya lagi mirip-mirip seperti itu karena yang saya uh, sedang diteliti itu terkait dengan network security, keamanan jaringan. Ya, makanya saya cari-cari referensi ini baru 23, kalau dilihat di layar itu baru 23, masih kurang. 23 dokumen, 23 referensi, masih kurang. Tapi setidaknya ini menjadi dasar kita untuk ya karena untuk memenuhi kebutuhan penelitian kita, yang mudah-mudahan ini memberikan mindset ke kita gitu kan, ini referensinya banyak.